Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen berikut dan hari ini pada kesempatan ini dengan Mas Husni, Kasih Pemuda Disdikpora, kemudian Mas Abi, Sekretaris KNPI Kota Jakarta, dan Mbak Ajeng, salah satu divisi kepemudaan dari KNPI Kota Jakarta. Nah, mungkin Mas Husni bisa cerita tentang mengapa nih pemuda pelopor diselenggarakan dan sebenarnya pembinaan pemuda secara keseluruhan itu gimana? Iya, Bapak. Sebenarnya kegiatan pemuda pelopor adalah kegiatan yang sifatnya berjenjang dari tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, sampai dengan di tingkat nasional. Lomba pemuda pelopor ini sendiri sifatnya adalah lomba yang membutuhkan satu kreativitas, satu kecerdasan dan kepeloporan yang minimal 1 tahun dilaksanakan oleh para peserta. Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan atau personal mendaftarkan diri? Pendaftaran personal disetujui oleh pihak kelurahan dan kecamatan karena peserta harus berdomisili dan berKTP di Kota Yogyakarta. Nah, ini ada beberapa tahap yang harus dilalui. Khusus untuk situasi pandemi seperti ini, anak-anak diwajibkan membuat portofolio, kemudian dia memamerkan tentang kepeloporannya, wawancara melalui daring, kemudian tahap penjurian. Apa yang kemudian setelah ini sebenarnya kebijakan pemuda secara keseluruhan apa yang mau dicapai sebenarnya? Tentunya tujuan kita di dalam pemilihan pemuda pelopor mencari bibit-bibit. Kita harus mengetahui banyak sebenarnya bibit-bibit yang pemuda-pemuda yang ada di Kota Yogyakarta ini yang kita akan saring, kita akan cari. Ternyata banyak loh pemuda-pemuda yang punya kiprah tentang kepeloporan, tentang pengaruh terhadap masyarakat, baik itu di bidang pangan, di bidang kewirausahaan, di bidang lingkungan dan lain sebagainya. Mas Abi mungkin bisa cerita nih dari pemuda pelopor ini dalam kaitannya pengembangan potensi pemuda di Kota Jakarta itu apa yang dipikirkan oleh teman-teman KNPI? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Heru. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan peran penting kami KNPI selaku wadah yang menaungi OKP-OKP di Kota Jogja. KNPI harus bisa menjadi wadah perjuangan anak-anak muda sehingga bisa menjadi epicentrum gerakan di Kota Jogja. Kemudian KNPI bisa menstimulus gerakan-gerakan anak muda agar bisa membangun Kota Jogja yang jauh lebih baik, yang lebih jogjani begitu. Di samping itu, peran pemuda yang kami sadari bahwa kami juga harus mampu menjadi perkat kemajemukan di Kota Jogja. Kota Jogja kita sadari ini kan sangat heterogen. Kemudian juga KNPI kita ingin menjadi laboratorium, Pak. Laboratorium kader bangsa yang memiliki karakter dan berwawasan kebangsaan. Mungkin Mbak Ajeng bisa cerita sebagai orang yang bekerja di divisi pemuda. Sebenarnya potensi yang ada di Kota Yogyakarta yang paling penting dan mungkin bisa dikembangkan itu apa saja sebenarnya? Kalau menurut kami, pemuda-pemuda yang ada di Kota Yogyakarta ini sangat cerdas ya Pak ya. Juga berpikiran maju sehingga bisa kami ajak dalam KNPI, dalam ruang-ruang diskusi. Jadi kita adakan seminar yang bisa menampung ide-ide mereka, juga kita bisa di sana bisa brainstorming juga, karena mereka memang benar-benar bibit yang unggul. Gitu. Bagaimana menyiapkan pemuda ini untuk bisa eksis di era-era yang sedang dalam perubahan-perubahan besar ini? Kalau kata Roma Irama, darah muda kan darah yang berapi-api. Sehingga kita harus memfasilitasi api ini agar menjadi maslahat begitu. Maka kami sangat membuka luas ruang diskusi dengan teman-teman yang terhimpun di kami khususnya dan anak muda Jogja secara umum begitu. Apa saja kegiatannya? Kami juga sering mengadakan webinar, terus berperan aktif untuk penanggulangan COVID-19, ada diskusi sharing juga selain rangka konkret yang teknis begitu. Dan kami juga masuk di lini-lini budaya sehingga anak muda di Kota Jogja lebih berbudaya, lebih beradab dan bisa menjadi
barometer anak muda di Indonesia, harapan kami begitu, Pak. Nah, ini mungkin Mas Juni bisa cerita tentang ini kan kita juga punya program Gadis Lulus juga kan untuk membangun bagaimana supaya orang itu tumbuh dengan akar budaya yang kuat. Nah, mungkin ini karena ini ada potensi pemuda yang menyadari perlu penguatan dasar budaya dari para pemuda, kira apa yang bisa dilakukan? Kalau bicara masalah pemuda, pemuda itu adalah seseorang yang energinya sangat lebih dan berlebih. Berbagai macam kegiatan yang ada di bidang pemuda dan olahraga ini sudah kami desain sedemikian hingga ada pembinaan tentang kepemimpinan, ada pembinaan tentang anti nafsa, anti narkoba, kemudian pembinaan kewirausahaan, dan juga ada pembinaan yang itu mengarah kepada budaya-budaya Jogja atau budaya lokal. Karena semua kegiatan kami akan libatkan teman-teman organisasi kepemudaan, tentunya berkoordinasi dengan KNPI sebagai wadah resmi dari organisasi yang menaungi tentang organisasi kepemudaan. Sebagai contoh misalnya, di dalam kegiatan pemilihan pemuda pelopor, setiap tahunnya kami selalu menggandeng teman-teman dari forum pemuda pelopor. Dan tentunya semuanya bersih tanpa ada intervensi dari kami dan dari manapun. Jadi anak-anak yang juara ini tadi memang kemampuan adik-adik di dalam mengekspresikan kepeloporan yang dia miliki. Pemirsa, ya ini tadi kita bicara pemuda itu banyak hal yang bisa kita bicarakan. Dari kreativitasnya, inovasi semangatnya, dan kemudian ingin menjadi orang yang bisa diperhitungkan di masa-masa muda. Itu memang perlu diwadahi, perlu dikembangkan untuk kemudian bisa berlanjut pada bagaimana anak-anak muda ini nantinya bisa mandiri, menjadi pemimpin masa depan yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa depan. Kita cukupkan sekian episode kali ini yang bicara tentang pemuda pelopor, KNPI dan segala macam. Kita akan ketemu lagi di episode Gerbek Sinau di hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.